Dre, lo kan memang buat animasi untuk luar, tapi lu sendiri pernah nonton nggak sih film-film animasi Indonesia? Contohnya kayak siapa? Adit Sopo Jarwo, Keluarga Soma. Nah, pernah nonton nggak? Tahu. Menurut lu gimana? Sebenarnya sih bagus banget ya, udah ada yang nyoba. Apresiasi banget ya, udah ada yang nyoba segala macem. Ya, tapi emang kualitasnya itu emang walaupun udah lumayan, tapi masih kalau dibandingkan negara lain masih jauh ya. Ya, kenapa ya kita kalah dibandingkan negara lain? Ya karena sih sebenarnya sih intinya mungkin ya karena lebih ke budget sih sebenarnya. Budget ya. Nah, so kalau budgetnya ya. ada, mampu nggak orang Indonesia? Mampu. Kayak misalnya Pixar apa Frozen lah ngomongnya ya. Itu modalnya sekitar di rupiah ya 2 triliun, 2.000 miliar. 2 triliun? 2 triliun. Pixar, Frozen? Sekitar segitu. Tapi untungnya kan gede kan? Untungnya sekitar 15 triliun. Wah! Tapi belum termasuk merchandise-nya sama lagu Let It Go itu. Betul. Itu gila banget, lebih gila lagi. Untungan merchandise sama lagunya tapi itu. Tapi di sini mungkin orang belum berani ya kan. Tapi siapa tahu udah bikin 1 triliun terus nggak ada yang nonton gara-gara film Indonesia mungkin jelek karena image-nya belum bagus sekali ya. Dan jadi ini harus dimulai. Distribusinya itu juga channelnya nggak dunia. Kalau Hollywood kan udah iya, Disney makanya gitu kalau kayak Frozen kan dunia, penyanyinya aja satu dunia penyanyinya. Disney kan udah bisa begitu. Kalau kita bikin Indonesia doang nanti kan nontonnya ujung-ujungnya Asia kan. Iya. Asia Tenggara paling besarnya kan. Jadi belum berani ya untuk itu ya. Oh, iya. Wow, oke. Tapi saya punya satu film karya anak bangsa juga. Ini luar biasa sekali. Judulnya adalah Battle of Surabaya. Battle of Surabaya. Ini film animasi karya anak bangsa yang terinspirasi oleh cerita 10 November dan memenangkan banyak penghargaan untuk sebuah trailer film animasi. Kita putar dulu This is Battle of Surabaya. Ketika para pemimpin Indonesia di Surabaya dihadapkan untuk pengambilan keputusan yang sulit, seorang bocah laki-laki tahu tentang keberanian, kehormatan, dan kemanusiaan. Dia membawa pesan perdamaian kepada para musuhnya, para pemimpin, proklamasi, dan rakyatnya. Tapi saya tidak berani. Hanya kamu, Musa. Saya percaya kamu. Kamu cuma anak kecil. Bocah kurir. Where is the code? Maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Saya suka kata-kata terakhir ya, there is no glory in war. Nggak ada, bener, perang tuh nggak ada yang menang sebenarnya kan ya. Tapi kita langsung aja, itu adalah karya anak bangsa, kita undang siapa yang membuatnya, produsernya sekaligus juga sutradara. Ini adalah Arianto Yuniawan dan Roy, technical director film animasi Battle of Surabaya. Mas Ari apa berarti? Mas Ari ya? Ari. Roy. Oke, silakan. Nah, oke. Ini dapat penghargaan trailer yang dari mana? Ini dari LA, Los Angeles, terus satu lagi dari Los Angeles. Iya. Jadi Golden Trailer ini festival trailer yang diikuti oleh film-film box office. Jadi kayak Wind Rises, terus kemudian ada Ernest and Celestine yang kemarin nominasi Oscar. Kemudian ada Tarzan, terus Postman Post. Nah, kita satu nominasi dengan mereka. Walaupun yang menang si Ernest and Celestine dari Prancis. Oke. Ini apa ini? Ini sebagai apa? Ini sebagai nominasi. Jadi kita dapat penghargaan ini sebagai nominasi. Nominasi ya? Oke. The 15th Annual Golden Trailer Awards Best Foreign Animation Trailer Battle of Surabaya.
Luar biasa. Dan ini animasi ini beda dengan 3D ya, ini gambar ya? Ini kita menamakannya tradigital. Jadi traditional digital. Artinya gabungan antara traditional animation dan digital animation. Jadi ada gambarnya, tapi beberapa aset pakai teknologi 3D. Beda itu ya? Ya beda, tapi beberapa itu ya ada emang teknologi 3D-nya. Terutama yang kalau kameranya extreme movement tuh, yang tadi tuh yang ke kapal itu kan kelihatan tuh kayak 3D begitu kan. Ya itu pakai Bagus nggak tadi lu lihat tuh, 3D-nya. bagus ya? Bagus banget. Maksudnya untuk di Indo 2D-nya sih ini Bahkan tadi luar Mas biasa. Andre sempat bilang, wah kayaknya saya kan nih kalau yang model gini nih agak sulit nih bikinnya. Gak bisa, justru kalau gambar gitu yang 2D gitu gak bisa. Karena beda ya? Beda jalur. Nah ini cerita fiksi atau gimana? Fiksi. Jadi memang, tapi ada latar belakang dari sejarah pertempuran Surabaya. Jadi kita memang sengaja ciptain tokoh-tokoh fiksi itu untuk mewakili genre. Jadi hubungannya dengan target pasar sebenarnya. Ya. Jadi ada Musa yang ini, kemudian Musa nih ya? Musa. Ini siapa ini? Ini Yumna, tapi model chibi-nya kali ini. Model chibi yang kecil. Terus ada Danu. Jadi mereka mewakili target-target market kita gitu. Dan mereka ini tukang semir sepatu katanya anak kecil ini. Iya. Kenapa gitu ya? Iya, kenapa? Karena kita pengen film ini bisa di copycat, dalam artian gini. Kita ada diferensiasi produk dari film-film sejarah yang pernah ada. Jadi artinya begini, hero itu bukan superhero. Jadi hero itu kita ciptakan, dia itu bertumbuh, ditempa oleh pengalaman, ditempa oleh konflik, sehingga kita pilih di sini tokoh yang paling lemah malahan justru. Malah menjadi pahlawan. Malah menjadi pahlawan. Dan Roy sendiri terlibat sebagai apa? Saya technical director di film ini. Jadi saya yang merancang sebenarnya masalah teknis sama mengarahkan gitu loh. Jadi misal nih kayak tadi, misal contoh si Pak Director nih minta, oh saya pengen nih pesawatnya ini seperti ini, tapi looks-nya harus 2D. Nah itu gimana caranya? Nah itu saya yang memikirkan. Gitu. Pada Anda 3D kerjakan ya? Saya di 3D, tapi saya berusaha gimana caranya supaya 3D itu tetap terlihat 2D. Gitu. Ya, itu yang kita sebut biasa cell shading. Apa? Gitu, cell shading. Hah? Cell shading. Oh, scale shading. Shell. Shell. Oh, shell shading. Shell. Tapi katanya Mas Roy juga bikin action figurnya, terus bikin Ya, aplikasi ini. buat Android. Apa? Ya, game Games aplikasi buat di Android seperti apa? Battle of Surabaya Run. Itu bisa di-download di Play ya Google Store. Play Store ya, di Play Store. Sama ini Sudah juga ada. Mas Roy yang bikin Ya, action betul. figurnya. Wow, oke. Nah, ini berapa orang yang terlibat di dalam pembuatan ini? Untuk yang mananya nih? Untuk yang film. Yang film itu 170-an. Tunggu, ini nih animasi. Film animasi kan ya? Bukan animasi trailer. Ada filmnya Ada kan? filmnya. Udah Ada, jadi ada filmnya. filmnya, ada Cuman filmnya. yang di festivalkan segala macam itu baru trailernya. Trailernya. Tapi katanya awalnya Anda menawarkan film ini tadinya mau bikin serial dan nggak laku katanya di TV-TV. Betul? Dan itu cerita sedih sebenarnya. Nah, coba cerita. Jadi gini, kita tuh sebenarnya berdiri di tahun 2002. Waktu itu animasi belum seperti sekarang, didukung oleh ekonomi kreatif dan sebagainya. Jadi kita pernah bikin series sebelum Ipin Upin malah. Terus Anda nggak usah nunjuk saya, iya. Mas. Wah, gua kan suka sensitif, padahal kan ngomongnya upin-ipin. Tapi dia nunjuk gue. Lah enggak, maksudnya menghormati Mas Dedi, kan Mas Dedi yang diajak ngomong gitu loh. Seperti Upin-Ipin ya, Mas? Nah, berarti kalau gitu, Bapak kalau mau ngomong upin-ipin ke arah Mas Roy atau Mas Andi? Iyalah. Atau ke arah Mas Anu? Nggak tahu mau. Oke, jadi terus. Jadi kita udah nawarin tuh ke stasiun TV, bahkan kita tawarin, udahlah nggak usah dibeli, gratis saja tayang. Nggak ada yang mau. Gratis tayang? Gratis tayang. Tunggu, maksudnya apa gratis tayang? Jadi kita bikin, yang penting itu tertayang saja. Satu seri? Kita ada 13 episode sebenarnya. Udah bikin? Sudah bikin. Udah jadi? Petualangan Abdan judulnya. Bukan ini tapi? Bukan ini. Tapi memang tidak ada yang mau nayangin. Terus akhirnya kita berpikir, ya sudahlah kita coba tantangan yang lebih besar, langsung ke bioskop. Sebenarnya kita hanya pengen bikin film bioskop gitu waktu itu. Terus akhirnya nggak ada investor, Mas. Nggak ada investor? Nggak ada investor.
Nah itu awal dari mana investornya? Nah itu ceritanya begini. Kenapa kok akhirnya kita ikutkan trailer? Maksudnya awal bikin apa tadi? Itu tadi. Oh yang series. Iya. Itu project research sebenarnya. Jadi project research kita dibiayai oleh salah satu sekolah di Jogja untuk nantinya dari riset itu dikembangkan menjadi kurikulum animasi. Berarti sampai sekarang belum tayang tuh? Belum. Belum tayang? Belum. Oh mungkin Trans 7 mau menayangkan, mumpung gratis. Tapi nggak gratis sekarang. Nggak gratis. Sekarang udah menang segala macam, mau tayang bioskop loh. Lalu akhirnya? Akhirnya kita bikin trailer untuk film ini. Terus trailernya saja? Trailernya saja. Berarti filmnya belum ada? Belum ada. Pada saat itu? Ya. Okay. Itu sudah berjalan 8 tahun ya. Apa yang 8 tahun? Project itu. Jadi bikin trailer itu 8 tahun? Bukan. Yang project yang tadi, Petualangan Abdan itu. Itu beda ya sama Battle of Surabaya ya? Beda. Oh beda. Terus di tahun 2011 kita bikin trailer ini. Nah di 2012 kita ikutkan, waktu itu ada ajang festival Inaikta yang ngadain Kementerian Kominfo. Kita ikutkan trailernya, menang. Terus akhirnya kita ikutkan lagi, ada festival lagi, Telkom Indigo. Itu menang lagi. Nah dari situlah akhirnya saya bikin bisnis plan. Bisnis plan saya ajukan ke investor. Ternyata investor ada yang mau biaya. Ada yang mau biaya. Maaf saya boleh tahu nggak biayanya berapa sih untuk satu film? Kalau untuk yang Battle Surabaya ini sekitar 15 miliar. Ya. 15 miliar. 3 tahun, tapi 3 tahun. Pengerjaan 3 tahun. Berarti sekarang sudah selesai atau belum? Sekarang masuk post produksi. Masuk post produksi. Iya. Wow. Dan katanya sempat dilirik oleh Walt Disney, betul? Betul. Jadi ceritanya begini. Jadi Walt Disney pernah datang ke studio kita. Kemudian ini siapa ini, Mickey-nya atau? Kan orangnya yang kerja orang beneran Pak, manusia. Masa Mickey Mini? Berarti sama ini saya dibohongin. Kenapa gitu dibohongin? Walt Disney Mickey itu bukan. Itu kan tokohnya Pak. Tokoh di Walt Disney ada Mickey, ada Minnie, ada Daisy. Wah Bapak saya jadiin Donald juga nih. Terus namanya Mr. Sesha. Mr. Sesha ini perwakilan untuk Disney Asia Pasifik. Dia datang, dia bilang bahwa aku tidak akan datang ke sini kalau studiomu ini ada live-nya. Karena ada live shoot maksudnya. Karena studiomu hanya khusus animasi, makanya aku datang ke sini pengen lihat potensimu. Terus dia akhirnya kita ngobrol-ngobrol, di situ dia kasih support. Terus kita minta nih, bisa nggak ya Disney kalau film kita itu didistribusikan atau mungkin bahkan dibeli. Akhirnya dia ngasih beberapa opsi. Udah nanti kalau filmmu udah jadi, kasih lihat ke saya. Terus aku ada opsi. Disney itu kalau itu Disney movie, dia bisa beli putus atau hanya jadi distributor saja. Ada kategori satu lagi yaitu good movie. Nah kemungkinan kalau film kita memang tidak akan masuk ke model Disney movie karena pasti beda banget. Beda banget. Tapi mungkin bisa masuk ke kategori good movie seperti Wind Rises itu kan. Wind Rises itu kan bukan Disney movie tapi good movie. Nah kemungkinan bisa kalau memang nanti itu kategori good movie dia mau distribusikan. Oke. Jadi nanti kita coba. Kita coba. Mudah-mudahan ya. Iya. Baik. Dan saya juga akan mengundang dubber yang sering mengisi film animasi Disney. Anyway tadi setahu saya tadi ada Bapak Soekarno di filmnya. Itu suara Soekarno beneran? Bapak Soekarno, iya. Suara Soekarno beneran? Presiden Soekarno tadi. Iya. Itu suara Bapak Presiden Soekarno beneran. Di mana? Tadi di film Battle of Surabaya. Ya, serius suaranya Pak Soekarno? Oh, jadiin mini loh. Sama suaranya Muhammad Hatta ya? Bung Tomo. Bung Tomo, maaf Bung Tomo. Suaranya Bung Tomo itu suara Bung Tomo beneran. Oh gitu? Iya, Bung Tomo diminta jadi dubber. Iya. Ya itu aku bingung kan, Bapak Soekarno sama Bung Tomo kan udah nggak ada Pak. Bener ya suaranya? Itu beneran asli. Tuh kan beneran. Nanti tanyanya kenapa kan? Nanti tanyanya setelah satu ini jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Jasmine, sebelum kita menikah aku harus bertemu dengan ayahku. Sebelum lu nikah lewatin gua dulu. Bentar ya. Ini kita menamakannya Tradigital. Jadi traditional digital. Artinya gabungan antara traditional animation dan digital animation. Jadi ada gambarnya,
tapi beberapa aset pakai teknologi 3D. Beda itu ya? Ya beda, tapi beberapa itu ya ada emang teknologi 3D-nya. Terutama yang kalau kameranya extreme movement tuh, yang tadi tuh yang ke kapal itu kan kelihatan tuh kayak 3D begitu kan. Ya itu pakai bagus nggak tadi lu lihat tuh bagus banget. Maksudnya untuk di Indo 2D-nya sih ini bahkan tadi Mas Andre sempat bilang, wah kayaknya saya kan nih kalau yang model gini nih agak sulit nih bikinnya. Gak bisa, justru kalau gambar gitu yang 2D gitu gak bisa. Karena beda ya? Beda jalur. Nah ini cerita fiksi atau gimana? Fiksi. Jadi memang, tapi ada latar belakang dari sejarah pertempuran Surabaya. Jadi kita memang sengaja ciptain tokoh-tokoh fiksi itu untuk mewakili genre. Jadi hubungannya dengan target pasar sebenarnya. Ya. Jadi ada Musa yang ini, kemudian Musa nih ya. Musa. Ini siapa ini? Ini Yumna, tapi model chibi-nya kali ini. Model chibi yang kecil. Terus ada Danu. Jadi mereka mewakili target-target market kita gitu. Dan mereka ini tukang semir sepatu katanya anak kecil ini. Iya. Kenapa gitu ya? Iya, kenapa? Karena kita pengen film ini apa tadi? Itu tadi, yang series. Iya. Itu project research sebenarnya. Jadi project research kita dibiayai oleh salah satu sekolah di Jogja untuk nantinya dari riset itu dikembangkan menjadi kurikulum animasi. Berarti sampai sekarang belum tayang tuh? Belum tayang? Belum. Oh, mungkin Trans 7 mau menayangkan, mumpung gratis. Tapi nggak gratis sekarang. Nggak gratis. Sekarang udah menang segala macam, mau tayang bioskop loh. Lalu akhirnya kita bikin trailer untuk film ini. Terus trailernya saja. Berarti filmnya belum ada. Belum ada. Pada saat itu. Ya. Okay. Itu sudah berjalan 8 tahun ya. Apa yang 8 tahun? Project itu. Jadi bikin trailer itu 8 tahun. Bukan. Yang project yang tadi Petualangan Abdan itu. Itu beda ya sama Battle of Surabaya ya? Beda. Oh, beda. Terus di tahun 2011 kita bikin trailer ini. Nah, di 2012 kita ikutkan, waktu itu ada ajang festival Inaikta yang ngadain Kementerian Kominfo. Kita ikutkan, trailernya menang. Terus akhirnya kita ikutkan lagi, ada festival lagi, Telkom Indigo. Itu menang lagi. Nah, dari situlah akhirnya saya bikin bisnis plan. Saya ajukan ke investor. Ternyata investor ada yang mau biaya. Ada yang mau biaya. Maaf, saya boleh tahu nggak biayanya berapa sih untuk satu film? Kalau untuk yang Battle Surabaya ini sekitar 50. Nah, pernah nonton nggak? Tahu. Menurut lu gimana? Sebenarnya sih bagus banget ya. Udah ada yang nyoba. Apresiasi banget ya. Udah ada yang nyoba segala macem. Ya, tapi emang kualitasnya itu emang walaupun udah lumayan, tapi masih kalau dibandingkan negara lain masih jauh ya. Ya, kenapa ya kita kalah dibandingkan negara lain? Ya karena sih sebenarnya sih intinya mungkin ya karena lebih ke budget sih sebenarnya. Budget ya. Nah, saya kalau budgetnya ya. ada, mampu nggak orang Indonesia? Mampu. Kayak misalnya Pixar apa Frozen lah ngomongnya ya. Itu modalnya sekitar di rupiah ya 2 triliun, 2.000 miliar. 2 triliun? 2 triliun. Pixar, Frozen? Sekitar segitu. Tapi untungnya kan gede kan? Untungnya sekitar 15 triliun. Wah! Tapi belum termasuk merchandise-nya sama lagu Let It Go itu. Betul. Itu gila banget, lebih gila lagi. Untungan merchandise sama lagunya tapi itu. Tapi di sini mungkin orang belum berani ya kan. Tapi siapa tahu udah bikin 1 triliun terus nggak ada yang nonton gara-gara film Indonesia mungkin jelek karena image-nya belum bagus sekali ya. Dan jadi ini harus dimulai. Distribusinya itu juga channelnya nggak dunia. Kalau Hollywood kan udah iya Disney makanya gitu kalau kan. kayak Frozen kan dunia penyanyinya aja satu dunia penyanyinya. Disney kan udah bisa begitu. Kalau kita bikin Indonesia doang nanti kan nontonnya ujung-ujungnya Southeast Asia kan, iya. Asia Tenggara. Nah, oke. Ini dapat penghargaan trailer yang dari mana? Ini dari LA, Los Angeles, terus satu lagi dari Los Angeles. Iya. Jadi Golden Trailer ini festival trailer yang diikuti oleh film-film box office. Jadi kayak Wind Rises, terus kemudian ada Ernest and Celestine yang kemarin nominasi Oscar, kemudian ada Tarzan, terus Postman Post. Nah, kita satu nominasi dengan mereka. Walaupun yang menang si Ernest and Celestine dari Prancis. Oke. Ini apa ini? Ini sebagai apa? Ini sebagai nominasi. Jadi kita
dapat penghargaan ini sebagai nominasi. Nominasi ya, oke. The 15th Annual Golden Trailer Awards Best Foreign Animation Trailer Battle of Surabaya. Luar biasa. Dan ini animasi ini beda dengan 3D ya, ini gambar ya? Ini kita menamakannya tradigital, jadi traditional digital. Artinya gabungan antara traditional animation dan digital animation. Jadi ada gambarnya, tapi beberapa aset pakai teknologi 3D. Beda itu ya? Ya beda, tapi beberapa itu ya ada emang teknologi 3D-nya. Terutama yang kalau kameranya extreme movement tuh, yang tadi tuh yang ke kapal itu kan kelihatan tuh kayak 3D begitu kan. Ya itu pakai bagus nggak tadi lu